ada yang udah bisa lihat nih. Nanti aku cek ya ke siapa? Ke Everest di Oke, Miss. sesi terakhir. Bentar. Oke, Udah bisa lihat ya? bentar. Udah bisa lihat screen-nya? Udah. Udah. Oke. Oke ya, jadi kita membahas tentang simple past tense ya kali ini atau malam ini. Ya, jadi simple past tense ini adalah kalimat tenses ya yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir juga di masa yang lampau. Jadi berbeda ya dengan past continuous tense, itu artinya kejadiannya sudah terjadi di masa lampau namun masih terjadi di masa sekarang. Jadi masih terus berlangsung ke masa sekarang. Nah, rumus yang digunakan untuk simple past tense yaitu subject ditambahkan verb to ya. Tambahkan objek. Nah, jadi dalam kalimat simple past tense itu kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua ya. Jadi dalam kata kerja itu terdapat dua jenis kata kerja ya, yaitu regular verb dan irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan, sementara regular verb itu adalah kata kerja beraturan. Nah, jadi untuk kata kerja beraturan ya atau regular verb itu cukup ditambahkan ed atau d aja di belakang setelah kata kerja bentuk pertama ya. Contohnya stay artinya kan tinggal. Ya, menjadi stayed. Ada id-nya ya di pas kita pronunciation pas kita baca itu ada suaranya walau belakang aja atau di belakang aja. Punch, memukul. Punch, ya ada id-nya, ada sound-nya, id-nya juga ikut dibaca. Play, played, bermain. Touch, touched, ya, menyentuh. Ya. Nah, itu adalah contoh untuk bentuk kata kerja reguler ya, atau kata kerja beraturan. Jadi hanya cukup ditambahkan ed atau d aja setelah kata kerja bentuk pertama. Yang berikutnya adalah kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Jadi termasuk di dalamnya to be ya. To be itu termasuk kata kerja. Jadi bentuk kata kerja keduanya itu sangat berbeda ya, langsung berubah ya. Jadi misalnya kata kerja bentuk pertamanya adalah awake, maka kata kerja bentuk keduanya adalah awoke, terbangun artinya. Began jadi began. Drink menjadi drank. Eat menjadi ate. Run menjadi ran. Nah, terus to be. To be kalau dalam simple present tense kan is mr. Ya, dalam simple past tense maka berubah menjadi was atau were. Ya. Namun ada sebagian juga ya irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja sama ya dengan bentuk kata kerja dasar. Jadi contohnya put. Ya. Jadi kalau kata kerja bentuk pertama dan keduanya sama, put. Ya. Itu artinya meletakkan. Itu termasuk irregular verb ya. Kata kerja tidak beraturan. Split juga sama, membagi. Spread, sama, menyebarkan. Set, mengatur ya. Cut, memotong. Nah, untuk yang membaca, walau tulisannya sama, cara membacanya aja berbeda ya. Jadi kalau yang kata kerja bentuk pertama atau bentuk dasarnya read, kata kerja bentuk keduanya read. Ya, read and read. Nah, jadi kita masuk nih ke contoh kalimat simple past tense afirmatif atau kalimat positif. Ya. Contohnya minggu kemarin Abdul pergi ke Bali untuk berlibur. Ya. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Jadi kalau dalam kalimat simple past tense itu kata keterangan atau adverb itu biasanya menggunakan minggu kemarin, last. Ada kata last, ada kata ago-nya, ada kata this morning ya, minggu kemarin, Senin lalu, jadi last Monday, kemarin malam, last night, kemarin, yesterday, pagi ini, this morning juga ya termasuk simple past tense. Kenapa? Karena kan dia ngomongnya tuh kan pagi ini, mungkin dia ngomongnya udah lewat dari pagi, ya siang hari atau malam hari. Aku kayak aku tadi pagi ngepel deh gitu ya. Aku tadi pagi nyapu gitu ya. Jadi dia ngomongnya tuh udah lewat dari pagi.
Ya, jadi seperti ini ya. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Jadi pergi ya. Di sini kata kerjanya adalah pergi. Ya, kata kerja bentuk pertama kan go. Jadi kata kerja bentuk keduanya adalah went ya. Kemarin dia bergabung dalam klub bahasa Inggris di sekolah. Ya, kemarin. Jadi kemarinnya kan kata keterangan ya. Bergabung itu kata kerja. Dari bentuk pertamanya adalah join menjadi joined. Ya, ada id-nya. Senin lalu Joni terkena musibah di kantor. Ya. Terkena ini adalah kata kerja dari get menjadi got. Nah, kalau nggak ada kata kerjanya gimana? Misalnya kayak Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia, kan nggak ada nih kata kerjanya. Jadi menggunakan to be ya, to be dalam simple past tense adalah was atau were. Tapi karena Susilo Bambang Yudhoyono, ini kan subjeknya adalah termasuk kategori he ya. Jadi dia kan tunggal nih, cuma satu orang. Jadi menggunakan was ya. Was the President of Indonesia. Saya lahir di Surabaya. Lahir kan juga bukan kata kerja ya. Jadi karena tidak ada kata kerja menggunakan was karena subjeknya adalah I. I was born in Surabaya. Nah, ini contoh kalimat simple past tense ya rumusnya juga. Jadi kalau simple past tense negatif ya. Kalau ada kata kerjanya maka menggunakan did ditambahkan not. Jadi did not. Tapi kalau tidak ada kata kerjanya maka menggunakan to be. To be dalam simple past tense adalah was atau were ditambahkan not. Bacanya were ya, bukan where. Kalau where artinya di mana. Jadi contohnya, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam. Ya, ada kata kerjanya kan, tidur. Jadi I did not sleep well last night. Rani tidak datang ke kantor kemarin. Rani did not come to the office yesterday. Jadi kalau ada kata kerjanya pakai did. Kalau nggak ada kata kerjanya pakai was. Kayak misalnya ini. Dulu Arif bukan murid yang paling pintar di kelas. Ya. Arif was not the smartest student in the class. Jadi kita harus bisa ya meneliti atau menelaah nih. Ya, kalimat ini pakainya was atau were. Siapa yang bisa masuk pakai was, siapa yang bisa pakai were. Nah, ini kemudian contoh kalimat simple past tense interrogatif ya atau kalimat tanya. Jadi kalau ada kata kerjanya pakai did, ya did tambah subjek tambah verb one. Nah, jadi balik lagi nih kalau interrogatif sama negatif ya walaupun past tense jadi bentuknya menggunakan verb one. Kembali lagi menggunakan verb one. Jadi yang hanya menggunakan verb itu hanya untuk kalimat positif ya. Dan kalau misalnya nggak pakai kata kerja jadi pakainya was atau were to be ya. Kalau misalnya ada WH question, jadi WH questionnya dulu di depan, baru ditambahkan to be, was atau were, ya, baru ditambahkan objek WH question. Ini tambah verb one ya, salah. Verb one. Ya, jadi ada yang tahu nggak WH questionnya apa aja? Termasuk WH question. Kak Feres tahu nggak WH question yang dimaksud dengan WH question apa aja? Belum, Miss. Saya misalnya what, why, ya. Tahu kan what, why, when? Uh, Apa aja? What, why, what, when, hmm. why. Kalau where, masuk nggak Nah, sih? bisa ya. Dia kan 5W 1H apa aja tuh? What, Oh, what, why, where, when. Lagi apa ya? satu lagi apa? Bentar. What, where, when, why. Oh iya, why. Terus H-nya apa H-nya? Uh, How ya. oh, kalau H tuh berarti cuman ada satu tuh beberapa. Iya, cuma satu. Jadi 5W Oh, 1H. Jadi itu yang disebut dengan WH question ya. WH question.
Jadi kalau misalnya kan ada ya, kalau misalnya yang pakai contoh kalimatnya yang pakai what gitu-gitu ya, pakai kapan kamu datang ke sana gitu ya. Jadi simpel kapan kamu akan datang atau kapan kamu datang gitu ya. Apakah kamu datang ya gitu-gitu sih ya. Coba Oh, nanti berarti kita itu pakai W ya, Mas? pakai WH question ya. Jadi WH questionnya di Hmm. depan ya. Misalnya apa? WH questionnya menggunakan apa? Misalnya what ya where. Jadi itu baru ditambahkan to be ya, baru ditambahkan verb one dan object ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada? Belum Miss ada, mau Mi. tanya, Boleh. itu yang aku masih bingung bedain deh yang untuk tambahan ide di belakang itu setelah kata kerja untuk bentuk pertama terus Mm. sama lagi. Bentar. Mm. Oh, Ya, ini yang verb to-nya itu apa aja, Miss? kata kerja bentuk kedua. Saya verb to. Gimana? Bisa diulang? Kalau verb to itu maksudnya ada apa aja? Banyak sih ya. Kamu bisa cari tahu ada buka-buka sering-sering buka kamus ya. Ya, bentuk kata kerja. Jadi kata kerja yang sifatnya aksi. Jadi kata kerja to be itu juga termasuk kata kerja ya, to be is MR. Ya, kalau kata kerja is MR. Is MR itu kan termasuk apa? Present tense kan? Ah, Nih, ya. aku kasih ya. Jadi kalau misalnya nih to be, ini kan to be simple past tense. Itu was dan were. Kalau to be simple present tense, maka is MR. Nah, kamu harus tahu nih ya, siapa yang bisa menggunakan was dan siapa yang bisa menggunakan were. Siapa yang bisa menggunakan is MR. Jadi yang menggunakan was itu adalah untuk subjek I, she, he, it. singular ya. Ya, singular. Subjek. Oh, Singular tahu kan singular? belum tahu apa itu. Singular itu tunggal. Tunggal itu atau hanya cuma satu. Dia laki-laki, dia perempuan, itu benda I, saya, itu kan artinya cuma satu ya subjeknya. Hmm. Kalau you, we, they, itu untuk subjek apa? Plural ya. Tahu kan plural apa? Tahu nggak? Plural. Plural itu artinya jamak atau lebih dari satu. You. You itu termasuk jamak ya. Kayak kamu sekalian. Kami kan artinya lebih dari satu. They, mereka. Mereka juga kan lebih dari satu. Ya. Jadi seperti itu. Ini juga ya sama. Ini juga untuk subjek plural. Tuh, ya. Nah, kata apa? Kata adverb itu kata keterangan yang digunakan dalam simple past tense itu adalah biasanya menggunakan last. Soalnya last year, last titik-titik, atau 2 years ago, titik-titik ago, atau this morning. Jadi kalau ada kata keterangan ini atau adverb, jadi menggunakan simple past tense. Nah, terus kalau tidak ada kata kerja, maka menggunakan did ya untuk kalimat negatif. Negatif ya. Kalau tidak ada kata kerja, maka menggunakan was atau were. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya was, wasn't, itu kan was not disingkat menjadi wasn't. Was not disingkat menjadi wasn't. Were not disingkat menjadi weren't. Did not disingkat menjadi didn't. Nah, ini ya. Ini juga. Jadi did ini bisa digunakan untuk 7 subjek. 7 subjek itu apa aja? I, Hmm? I, we,
You, they, she, he, it. Ya, kalau itu kan yang untuk simple past tense ya. Simple past tense. Kalau misalnya dalam simple present tense apa? Menggunakan do sama does kan? Yang mana yang menggunakan do, yang mana menggunakan does? Kalau yang do, are, you, we, they. Kalau yang he, it. Hmm. Ya, tuh ya. Nah, sebentar ini bisa nggak ya ditebelin? Sebentar. Bisa. Ya, jadi ini rumusnya nih, patternnya atau polanya ya. Rumus. Ya, agak panjang ya. Tapi bisa ya, kelihatan ya. Aku turunin aja deh ke bawah. Kalimat positif. Biar kelihatan. Ya, sebentar. Jadi nih ya, kalau misalnya ada apanya nih? Rumus. Ya, untuk kalimat positif ya. Kalimat negatif. Jadi yang satu ada kata kerjanya. Jadi kalau ada kata kerjanya, kalau kalimat positif langsung pakai verb-nya. Verb to. Tapi kalau nggak ada kata kerja, maka pakai was atau were. Ya, jadi nih. Nih. Ya, kalau ada kata kerja, kalau yang nggak ada kata kerja, nih aku tulis bantu. Jadi kalian tuh bisa lihat nih di sini ya. Was, were. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Miss. Nggak ada. Kak Nay? Naysila. Nggak ada, Miss. Oke, coba kita praktis dulu. Coba nih Kak Naysila dulu ya. Apakah kamu melihat tasku di atas meja? Kak Naysila. Iya. Ya, apakah kamu melihat tasku di atas meja? Coba ditranslate ke dalam bahasa Inggris. How do you Apakah say it in English? apakah kamu melihat tasku? Di atas meja. Berat. Oke. Did pakai did ya? Ya, Did you see mm-mm. my bag on the table? Ya. Jadi kan kalau misalnya kalau gimana? Interrogatif. Ya, Itu interrogatif. Kalimat tanya. Jadi kalau misalnya interrogatif kan kalau di simple past tense itu menggunakan do atau does, ya enggak? Jadi kalau menggunakan simple past tense itu selalu menggunakan did. Ya kalau do sama does itu kan biasanya untuk subjeknya tertentu gitu ya. Tapi kalau did itu bisa untuk ketujuh subjek. Bisa untuk ketujuh subjek. Ya. Coba selanjutnya, Kak Everest. Apakah para murid datang ke sekolah? Bentar, Miss. Mm-mm. Berarti pakai. Did the student come to school? Did the student? Ya, Come to school. Itu kalimat itu ya, Miss? Tanya ya? ya kalimat tanya. Kalimat tanya ya. Ini kan ada tanda tanyanya ya.
Selanjutnya coba Kak Naysila. Apakah kamu tidur dengan nyenyak kemarin malam? Apakah kamu tidur Ya, dengan dengan nyenyak tadi malam. berarti pakai did lagi. Did you sleep well last night? Ya, bisa pakai enough atau bisa pakai well ya. Jadi, did you sleep enough last night ya? Atau did you sleep well last night? Coba selanjutnya, Kak Everest. Apakah dia mengantar pizza tepat waktu? Did she, did she deliver? Sorry, did she deliver the pizza on time? Ya, did she deliver the pizza on time? Udah paham ya? Gampang kan? Lumayan. Enggak, Miss. Enggak gimana? Paham Mondi. Apa? Kayaknya Kak Everest kayaknya udah mulai ada progresnya ya dibandingin sebelumnya nih. Masih ada ini. Masih apa nih? Sulitnya apa kesulitannya? Kalau aku tuh masih bingung yang di ini bentar mana sih? Yang ed itu loh Miss ya, misalkan stay terus Oh, yang verb stay itu. subject. Oke, coba Itu itu kalau kalimat pertanyaan mungkin masih gampang gitu ya. Coba kita masuk ke kalimat positif ya. Kalimat positif. Oh, Ada perubahan nih. Satu, dua objek. Coba nih Kak Everest. Minggu kemarin Abdul pergi ke Bali untuk berlibur. minggu, bentar minggu kemarin. Aku pergi ke Bali. Itu kan Kata kerjanya apa kata kerjanya? when. Ya. Berarti namanya dulu ya. Berarti Mhm. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Last Sunday. Oh ya, last Sunday. Ya. Coba ini Kak Naysila. Iya, Miss. Kemarin dia bergabung dalam klub bahasa Inggris di sekolah. Kata kerjanya apa? Kemarin dia bergabung. Kemarin dia bergabung dalam klub bahasa Inggris di sekolah. Berarti kata kerjanya Apa? kata kerjanya sekolah bukan sih? Bukan. Bukan. Kata kerjanya apa? Bukan sekolah. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya dia. Dia itu kan subjek. Oh, subjek. Karena apa? Subjek itu apa aja? I, we, you, they, she, he, it. Ya. Aku, I, we, Berarti kami. kata kerjanya Kata kerjanya kemarin. Atau kemarin. klub. Kemarin itu kata keterangan. Nggak tahu, Miss. Di sini aku nggak tahu. Bergabung ya. Oh, Bergabung itu kata kerja. kemarin dia bergabung berarti yesterday Hmm. he joined Hmm. ini kan join itu gimana tulisannya, Miss? Tulisannya JOINED tapi cara bacanya join. Join.
Ya, joined. Ada ed-nya ya. Joined. Joined. Ya, Yesterday, he joined the English club at school. ya. She joined. Ada she-nya kan dia. She atau he ya. She Yeah. joined the Jack English club class at school. at school. Ya. Yesterday, he joined the English club at school. Ya, karena kan ini kemarin ya. Kata keterangannya kemarin. Dan ini Kata maksudnya kata positif ya atau afirmatif. Jadi kata kerjanya berubah menjadi bentuk kedua. Ya, dari join menjadi joined. Ya, ada id-nya. Nah, kamu tahu nggak kata kerja yang mana aja yang menggunakan id dan mana aja yang termasuk irregular dan kata kerja yang mana aja yang termasuk regular? Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Berarti untuk regular. Kalau irregular tuh di dalamnya ada to be ya, Miss? Nggak ada sih, nggak ada tuh. Maksudnya to be itu termasuk kata kerja. Ya, kata kerja maksudnya jadi bukan kata kerja di dalam kata kerja ada to be, tapi to be memang adalah bagian dari kata kerja irregular. Jadi to be misalnya kan to be kalau simple present tense kan is MR. Ya, jadi kalau misalnya simple past tense kan dia berubah nih tulisannya, cara bacanya juga berubah menjadi was dan were. Ya. Kamu tahu nggak cara apa? Cara bukan membedakan ya, cara mengenali ya. Yang mana nih yang pakai irregular, mana yang pakai regular? Ada yang nggak tahu? tahu, nggak tahu, Belum, Miss. Miss. Nggak tahu. Mau tahu nggak caranya? Belum. Mau, Miss. Mau, Ya, Miss. caranya sering-sering buka kamus ya. Oke, Miss. Ya, Oke. jadi caranya memang cuma satu ya, caranya itu sering-sering buka kamus ya. Ya, sama sering-sering praktek ya. Sering-sering praktis. Jadi coba nih. Jadi oke, selanjutnya untuk Kak Everest. Senin lalu Joni terkena musibah di kantor. Kata kerjanya apa? Apa? Join nggak sih? Terkena. Terkena. Kata kerjanya apa? Di sini kalimat ini ya. Senin lalu Joni terkena musibah di kantor. Jadi kan kata kerjanya apa? Accident. Bukan accident. Terkena ya. Terkena bahasa Inggrisnya apa? Belum tahu. Bentuk pertamanya get. Bentuk keduanya? Bentar. Bentuk kedua God. ya got. Ya. Coba. God. Berarti kalau last Monday. Last Monday, Johnny got in an accident at the office. At the office. At the. Johnny got an accident, bukan in ya. An, karena accident itu kan bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Ya, kecelakaan. Selanjutnya, Dani membeli sebuah laptop baru kemarin malam. Kak Naisila. Iya, Miss. Dani membeli laptop baru kemarin malam. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya kalau laptop katanya bisa dihitung.
tapi laptop kan kata benda. Kata benda ya. Sebuah Iya. berarti. Sebuah bukan ya, bukan. Sebuah bukan. Ayo, ada nggak kata kerjanya yang sifatnya aksi, ada nggak? Membeli. Ya, membeli. Jadi membeli bentuk pertamanya apa? Bentuk pertamanya maksud Kata kerja bentuk pertama, verb one. verbnya buy. Ya, bentuk keduanya Buy it. bukan ya. Kan Jadi ya. ini termasuk irregular ya. Jadi Hmm, otomatis kata kerjanya ada perubahan. Ada yang tahu? enggak tahu, Miss. Both ya. Buy menjadi both. Berarti Dani Hmm, bought hmm. laptop last night. Nah, ini ya, karena laptop bisa dihitung ya. Jadi menggunakan a laptop, sebuah. Jadi sebuah itu kalau nggak pakai pakai an, atau pakai the. Ini kita sebutnya artikel. Itu akan kita pelajari ya, artikel. Jadi kalau misalnya yang pakai sama an, tahu kan cara membedakannya? Mana yang menggunakan mana yang menggunakan an? Kurang tahu, Miss. Kalau yang pakai itu kata benda yang diawali dengan huruf vokal. Seperti misalnya laptop. Laptop huruf depannya huruf konsonan. Ya kan? Laptop depannya huruf konsonan atau vokal? Vokal. Vokal. L itu huruf apa? L. Ya, laptop huruf depannya apa? L. Ya, L itu huruf vokal atau huruf konsonan? Konsonan. Ya, jadi pakainya ya. Ya, kalau yang pakai huruf konsonan baru pakai n. Contohnya apa? Apple. Bahasa Inggris apple apa? Apple. Ya, apple. Ada lagi nggak? Misalnya apa? Orange, jeruk ya. Diawali huruf vokal ya. Jadi gitu. Laptop, car. Jadi pakai ya. A laptop, a car. Itu kan semua bisa dihitung ya. Benda-benda yang bisa dihitung. Maka seperti ini ya. Makanya sebuah. Selanjutnya ke siapa nih? Ke Everest. Kemarin mereka menonton film Dilan, film terbaru di bioskop. Kata kerjanya itu movie. Kata kerjanya movie bukan, Miss? Movie bukan dong. Movie itu apa? Movie. Mereka menonton film. Film itu kan benda. Watch ya? Ya, menonton. Jadi bentuk pertama ini kata kerja reguler ya. Kata kerja beraturan. Jadi kalau kata kerja beraturan tinggal ditambahin id aja. Jadi apa? Bentuk pertamanya kan watch. Bentuk keduanya? Bacanya gimana sih, Miss? Watch. 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 Ya, ada Watch. id-nya. Watch. Ya. Watch. Oh, Ya. berarti they watch Dilan, then news. They watch Dilan, the news movie. Oh, gimana, Miss? The newest. The New ditambahin EST. New ditambahin EST. Jadi newest. Ya. The newest movie at the cinema yesterday. Ini ya cara bacanya tuh ya. Newest jadi newest. Lihat nggak? Sorry. Oh, newest. Ya, newest. Ya, gitu ya. Coba diulang.
The new tadi apa? Ya, mereka They they watch. they watch Dylan the newest movie at the cinema yesterday. Yeah, they watch Dylan the newest movie at the Newest. cinema yesterday. Ade pergi ke sekolah menggunakan mobil barunya pagi ini. Kak Naysila. Ade pergi ke sekolah Hmm. Menggunakan mobil barunya pagi ini. oh, kata kerjanya gitu lagi. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya Ade pergi ke sekolah menggunakan mobil barunya pagi ini. Apa? Kata kerjanya pergi. Ya, betul. Jadi kata kerja bentuk pertama apa? Kata kerja pergi untuk bentuk pertama apa? Go, Ya, kata kerja pergi untuk bentuk kedua? went. Ya, gitu ya. Coba dirangkai kalimatnya. Jadi Ade Hmm, went to ya. school. Menggunakan itu using or were. Using or were. Iya, wear gitu. Wear Oh. juga, ya. Wear itu biasanya untuk pakaian ya. Oh, oke. Berarti Pakainya use. use. Oke. Ade went to school. Use his new car this morning. Ya, bisa pakai use atau bisa pakai with ya. With. Ya, with. With. Dengan. Oke. Menggunakan. Ade went to school with his new car this morning. Ya. Terus selanjutnya Kak Everest. Dewi melamar pekerjaan sebagai posisi manajer di Wall Street English. Berarti kalau Kata kerjanya apa? apply, Ya. melamar bukan? Ya, benar ya. Apply. Bentuk pertamanya kan apply ya. Bentuknya apa? Ini kata Applied. kerja ya, tinggal tambah EED. Applied ya. Applied. Mm. Beda. Dewi applied for manager position ya, Miss. Position. Oh, Bacanya ya. position. Yes. Di Wall Street English. Dewi applied for manager position at Wall. Dewi applied for manager position at apa tadi Wall at Street. Wall Street English. Ya, Street bener nggak sih? Oh, benar. itu bedanya sama itu apa tuh, Wih? Kalau Bedanya street sama apa? jalan Bedanya sama? kedengeran nggak sih? Ya, dengar Itu gimana? yang kalau itu yang street itu jalan tuh nggak? Beda. Oh, beda. Ini nama ya, nama brand. Jadi ini Wall Street Oh, English, nama brand ya. Nama merek. Ya, selanjutnya, tadi Wall Street English. ya itu nama merek ya. Selanjutnya Kak Naysila. Susilo Bambang Yudhoyono Iya, dulu Miss. adalah Presiden Republik Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia.
Kata kerjanya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya presiden. Bukan. Presiden Eh, itu kata benda. Ada kata kerjanya nggak di sini? Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada artinya pakai apa? Kalau nggak ada pakai kata kerja, nggak ada itu berarti pakai wash. Ya, jadi gimana kalimatnya? Berarti Susilo Bambang Yudhoyono Mm-mm. wash, enggak wash, Benar? wash, Mm-mm. wash the president Ya, of the Republic of Indonesia. was the President of Republik Indonesia ya. Benar ya? Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY was the President of Republik Indonesia. Miss, mau tanya Selanjut, dong, yes, boleh? itu Kak, kenapa dia pakai of, Miss? Yang mana? Maksudnya the president yang tadi Presiden yang tadi ya itu kan Republik of ada the president of, itu kenapa pakai of itu? Republik. Emang harusnya gimana menurut kamu? Enggak, aku justru nggak tahu kenapa ada of-nya gitu. Aku kira tuh langsung the president Indonesia. Oh, enggak ya. Jadi kalau memang dalam bahasa Inggris memang seperti itu ya. Was the President of Republik Indonesia. Hmm. Jadi dibalik ya. Republik of Indonesia. Republik Presiden dari. Of itu kan dari ya. Oh, Mhm. dari Ya, dari. Coba selanjutnya nih ya. Kak Everest, saya lahir di Surabaya. Ada kata kerjanya nggak? was. Ya nggak sih? Ya, gimana? Jadi, I was Hmm? born in Surabaya. Ya, I was born in Surabaya. Jadi kan itu nggak ada kata kerjanya. Jadi kalau nggak kata kerja yang sifatnya aksi ya, jadi Hah? pakainya was. Oh, Ya, born. sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Belum ada, Miss. Selanjutnya kayak Naisila, Naisila. Apakah dia sangat sibuk? Itu apa namanya? Tadi yang pertanyaan itu apa? Inggrisnya, Miss? Interrogatif? Interrogatif ya. Ya. Hmm, Ini pakai did atau kayaknya pakai did. pakai, kayaknya pakai did. Sibuk kata kerja bukan? Sibuk kata kerja. Bukan ya. Sibuk kata sifat. Kata sifatnya. Ini, Ya, berarti ini nggak ada. nggak ada kata kerja. Jadi kalau nggak ada kata kerja pakai apa? Pakai ini ini dia berarti Hmm, wash, ya, gimana? did wash. Nggak pakai did. Harus pilih salah satu mau pakai did atau mau pakai was. Karena nggak ada kata kerja tadi udah benar ya pakainya was. Kalau pakai did harus ada kata kerjanya. Was he very busy? Ya, was he so busy atau was he very busy? Ya, jadi gitu ya. Kalau ada kata kerjanya pakai did. Kalau nggak ada kata kerjanya pakai was atau were. Apakah filmnya sangat berkesan? Ceritakan kepadaku, Kak Everest. Was. Ada kata kerjanya nggak? Enggak. Ini ada was-nya. Kan kalau kata kerja pakai did ya. Kalau ada kata kerja pakai did. Ini ada kata kerjanya nggak? Apakah filmnya sangat berkesan? Was was the movie so fantastic? Ya, fantastic. Fantastic. Fantastic.
Was the movie so fantastic? Ya, fantastic. Tell me. Ya, Tapi tell me. bisa pakai itu kan ya tadi pakai itu so sama very. Beda ya, Miss? Ya, bisa pakai. Jadi so itu kan artinya sangat ya. Very juga sama artinya sangat. Bisa pakai so, bisa pakai very. Was the movie very fantastic? So fantastic. Fantastic. Mm, Tell me. Ya, Ceritakan padaku. tuh ya. Coba ini. Hernia, ke siapa? Sila ya. Hernia membeli sebuah kalung yang cantik ketika ia pergi ke mall malam tadi. Ya Allah, panjang banget. Ya, yang tadi kan udah Udah lancar nulis. ya, pendek-pendek. Sekarang kita coba yang agak panjang sedikit ya. Hernia membeli Hmm, kalung yang cantik malam ya. tadi. Ketika ia pergi ke mall malam tadi. Ketika Hmm, pergi apa ya? Tadi itu membeli itu bought ya, verb ya, 2. betul. Berarti kata kerjanya kata kerjanya kata Kata kerjanya kerjanya apa? Tadi udah benar. eh, pergi. Yang pertama dulu dong. Yang pertama kan Hernia membeli sebuah kalung cantik. Yang mana Oh, kata kerjanya? membeli. Ya, sama pergi ya. Oke. Ada dua nih. Jadi gimana? Berarti aduh, hernia Hmm, about hmm. sebuah sebuah itu pakai berarti Ya, hernia tergantung nih ya. Beautiful necklace-nya kata diawali dengan kata apa nih? Huruf apa? Vokal apa konsonan? ini kalau tadi itu kok vokal konsonan Iya, konsonan. iya, iya. Coba kalung Berarti yang cantik apa? kalau yang cantik berarti a beautiful Necklace. necklace Ya, necklace ya. necklace necklace Mm-mm. ketika when going Ketika ia ada ketika dianya, ada subjeknya. Jadi gimana? when when dia when he Hernia ini cewek apa cowok ya? Cewek. oh Ya, beli kalung kan dia. when Hmm. when he going the mall last night. Perginya juga berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Jadi bukan going. Tapi eh, apa miss apa miss When? Itu tadi kamu udah bener ya? Tadi bener kamu ya udah bener. yang Pak pas going both guanya sama when, ya kan? aha Kenapa waktu kamu bikin kalimat jadi berubah jadi going? Ayo. berarti hernia about a beautiful necklace Yes. when she Mm-mm. tadi apa verbnya miss When. went to the mall last night. Yes. Ya. Hernia bought a beautiful necklace when she went to the mall last night. Ini ada dua kata yang mirip ya. Iya. When itu ketika, when. Sama went. Ya, ada T-nya di belakang. Pergi, bentuk kedua. Verb to. When dan went. Ada, kalau kamu lihatin nih bibir aku nih ya, bentuknya when. Went. Ada T-nya. Ya, itu yang harus dilatih ya pronunciation. Coba Kak Everest. Tadi kan kalimatnya positif tuh. Ya, coba dirubah jadi kalimat negatif. Hernia tidak membeli kalung ketika ia pergi ke mall malam tadi. Bentar. Kalau negatif ya, Miss. Negatif Yes. itu berarti pakai itu. Bentar.
Don't hernia don't both a beautiful neck gimana sih Miss? Necklace. Hernia don't both a beautiful necklace when she went to the mall last night. Ya. Kalau kalimat negatif ya, kalimat negatif itu kata kerjanya berubah ya menjadi verb one. Negatif. Tadi kamu pakainya verb two ya? Yang don't ya? Oh, yang itu yang apa tadi? Yang both. Itu Ya, verb two ya? both. Both itu kan verb two. Mm-mm. Terus sama apa lagi? Kalau pergi. Pergi Kalau juga pergi pakainya went. Kamu kan tadi kan? Itu termasuk verb two. Terus sama berarti don't ya kamu bilang tadi. Itu malah verb Harusnya one. Jadi yang don't-nya itu berubah ya menjadi did. Did. Jadi kalau misalnya ada kata kerja, itu pakainya did. Kalau di simple past tense. Ya. Jadi diinget-inget ya. Jadi berarti pakainya boleh did. ulang, Miss? Mana? Berarti Hernia. hernia did not buy a Necklace. when she when she go to the mall last night. Ya. Hernia did not buy a necklace when she go to the mall last night. Ya, kayak gitu ya. Coba selanjutnya, Kak Naisila. Tadi kan si Kak Efres sudah bikin kalimat negatif. Coba sekarang ya dirubah jadi interrogatif. Apakah interrogatif. Hernia membeli kalung ketika ia pergi ke mall malam tadi? Apakah hernia Mm-mm. di ini ya? Mm-mm. Ini balik ke verb 1 ya? Mm-mm. Did hernia Mm-mm. langsung lali ya? Ayo gimana? Lali. Apakah hernia membeli kalung? Wait, Membeli apa tadi kan? membeli kalung. buy Ya, did kalung. Sebuah hernia kalung. buy a necklace Necklace. Mm-mm. when she go to the mall Yes. last night. Ya, good job ya. Did Hernia buy a necklace when she go to the mall last night? Coba nih Kak Everest. Rara ada di sini tadi pagi. Mana Kak? Ada kata kerjanya nggak? Tidak. Kalau tidak ada, jadi pakai apa? Was. Ya, coba. Rara was here this morning. Ya, Rara was here this morning. Coba karena Sila dari Rara ada di sini tadi pagi, dirubah menjadi kalimat negatif. Rara tidak ada di sini tadi pagi. Rara Mm-mm. ini did pakai didn't berarti did not. Kalau tadi kamu simak ya, dalam kalimat positifnya tadi gimana? Sebenarnya tinggal ditambahin not aja ya dari kalimat positifnya. Jadi ini tetap verb 2 atau verb 1, Miss? Verb one, kalau negatif sama interrogatif pakainya verb one. Sebentar. Di sini tidak ada kata kerja, jadi tidak ada verb ya. Berarti cuma Tinggal ditambahin not. did not, didn't. Atau Kenapa Rara, pakai did? Ayo, kenapa pakai did? Kenapa pakai did? karena baca di sini didn't karena apa negatifnya subjek, didn't verb 1 Ada kata sama kerjanya nggak? nggak ada.
Kalau nggak ada, tadi pakai apa? Kalau nggak ada tanda kata kerja. Pakai was. Ya, jadi Kalau gimana? pakai not berarti Rara was not, atau dari here not. Rara was not here this morning. Ya, Rara was not here this morning. Karena nggak ada kata kerjanya, ya. Jadi pakainya was, tinggal ditambahin not. Rara was not here this morning. Sekarang coba Kak Everest bentuk kalimat interrogatif dari kalimat negatif yang tadi. Apakah Rara ada di sini tadi pagi? Rara. Berarti was Oh, Benar, benar. was Rara here this morning. Ya, was Rara here this morning? Jadi karena nggak ada kata kerja, pakai was. Was-nya pindah ke depan ya. Lanjutnya ke Naysila. Mereka membawakanku banyak buah ketika aku sakit. mereka membawakanku ketika aku sakit. Membawakanku banyak buah. Membawakanku apa ini ya? Hai, Kata kerjanya ada nggak? ada. Apa? Kata kerjanya membawa ya? Membawa ya. Bentuk pertamanya apa? Membawa. Bentuk pertamanya membawa. Membawa apa, Miss? Aduh, lupa, Miss. By bentuk pertama. Bentuk keduanya ayo coba cari tahu. Tadi kayaknya udah ya. Kan si Heria pergi membeli kalung tadi malam. Kan pakai by juga. Oh, gitu. Sama. Mereka membawa buah. Membawa ya. Sorry. Yang tadi membeli ya. Iya. Ya, sorry. Makanya aku Bring. bingung tadi. Sorry. Kalian nggak ngomong sih. Aduh. Ya. Cuma aku ngecerna dulu, Miss. Aku Oke. Ya, aku jadi lupa nih ya. Jadi oke ya. Jadi membawakan itu bring ya. Bring. Ya, bentuk kedua dari bring apa? Nggak tahu, Miss. Brought. Oh ya. Brought. Oke. Brought. Ya, jadi mirip ya sama boat. Kalau ini ada R-nya jadi brought. G-nya tetap nggak dibaca. Jadi gimana? Mereka Hmm? they brought Hmm? me fruit. Buah itu fruit. Banyak Dibaca ya, benar. Fruit ya. Banyak pakai apa? many. Many ya bisa pakai many, bisa pakai a lot of ya, karena dia itu kan termasuk buahnya ini bisa dihitung ya. Jadi kalau misalnya banyak dan bisa dihitung buah apa bendanya, maka menggunakan ini ya. Itu untuk yang bisa dihitung. Untuk yang bisa dihitung. Tapi kalau nggak bisa dihitung, Pakai apa? berarti pakai lot. Tadi apa, Miss? Kalau yang tidak bisa dihitung, apa? Tahu nggak? Yang nggak bisa dihitung? Nggak tahu, Miss. Cinta. Cinta nggak bisa dihitung. Ya, kangen nggak bisa dihitung kan? Jadi kan kamu sering dengar ya, I love you very much, I miss him very much. Jadi pakainya much ya. Nah kalau misalnya lot itu bisa digunakan untuk many dan much ya. Jadi kalau misalnya nih, aduh aku nggak tahu nih pakai apa ya, kira-kira aduh aku bingung nih pakai apa ya, itu pakai a lot of aja ya, gampang ya, gitu. Jadi di sini kamu bisa pakai many atau bisa pakai a lot of. Oke, ya udah berarti they brought me lot of lot of fruit when I sick.
when I was sick. Jadi kan ketika Oh, aku sakit kan nggak ada kata kerjanya kan? aha. Ya, jadi pakai was. Aku Karena pikir, subjeknya I. oke. They Ya. brought me lot of fruit when I was sick. Ya, jadi kan membawakan banyak buah. Buahnya nggak hanya satu. Jadi pakai S di belakangnya. Fruits. Fruits. Ya, they brought me a lot of fruits when I was sick. Lot of. Selanjutnya ya, Kak Efres. Dari kalimat positif yang tadi dirubah menjadi kalimat negatif. Mereka tidak membawakanku banyak buah ketika aku sakit. Oke, berarti negatif tadi pakai did. Apa? Kalau negatif, kalau iya bener negatif pakai did ya? Iya, karena ada kata kerja. Pakai did. They did not apa tadi? Bring. Mhm. They did not bring me lots of fruit Fruits. when I fruit. Ya bener fruit. Benar-benar. Oke, ulang. They did not bring me lots of fruit when I was sick. Ya, jangan lupa ya. Kan banyak buah. Jadi buahnya bukan cuma satu. Jadi pakai S di belakang fruit ya. Fruits. They did not bring me lots of fruit, a lot of fruits when I was sick. Oh, berarti bentar, ini kan yang bring me lot itu berarti ada S di belakangnya, Mi. Lots Ya. of fruit. Mm-mm. Oke, selanjutnya. Jadi sebenarnya dari kalimat positif itu tinggal ditambahin not ya sama kata kerjanya dirubah jadi bentuk pertama. Selanjutnya Kanaisila. Ya, dari kalimat negatif yang tadi dirubah menjadi kalimat interrogatif. Apakah mereka membawakanmu banyak buah ketika kamu sakit? Salah tulis ya ini. Did. Pakai did ya, Miss? Hmm. Did they bring me lot of susah, Mhm. lot of fruits Mhm. when When I was sick. ya, did they bring me a lot of fruits when I was sick? Bentar. Oh, jadi kalau misalnya kalian bingung ya, itu tadi pakainya mau pakai many atau pakai much nih ya? Pakai a lot of aja. Ya, Lot of. ya, a Lot. lot of. Jadi dia bisa dipakai untuk much dan many. Selanjutnya nih, Kak Everest. Aku bergabung dengan sebuah klub belajar ketika aku masih SMP. Ini udah belum sih tadi? Belum. Belum, I oke. join belum. Bentar. Apa tadi aku bergabung. I joined a study club when I was in junior high school. Ya, join-nya pakai id ya. Oh, join. I Join. joined. Jadi cara bacanya bukan joined, tapi I joined. Ada id-nya. Oh. Sound id-nya tuh kayak ketinggalan gitu ya di sini, di mulut. Joined. Ya. Join. I joined a study club when I was in junior high school. I joined, itu ya, Miss. I Ya. joined Mhm. a study club when I was in junior high school. Ya, high school.
Sekarang coba Kak Naysila, dari kalimat positif dirubah menjadi kalimat negatif yang tadi. Aku tidak bergabung dengan sebuah klub belajar ketika masih SMP. Negatifnya aku tidak bergabung. Subjek did I not I not. I did not Mm-mm. join Mm-mm. a club when I was in aku masih itu apa Miss? How do we say? Gimana coba diulang? Aku masih SMP Englishnya. I was in junior high school. When I was in junior high school. I Ketika aku was masih SMP. in junior. Ya, junior high school itu SMP. In junior. Okay, in junior high school. Ya. So I did not join a study club when I was uh, junior in high school. When I was When in I junior high school. in junior high school. Ya, terus kata kerjanya Kata untuk kerja berapa? bergabung kata kerja. Ya, bentuk keberapa yang dipakai? Verb, verb 1 ya. Iya, tadi aku dengar ada verb to ya. Berarti Join. join biasa. Ya, join aja join. In aja join. I Mm-mm. did not join a study club when I was in junior high school. Ya. Selanjutnya coba dari kalimat negatif dirubah menjadi kalimat interrogatif, Kak Everest. Apakah kamu bergabung dengan klub belajar ketika masih SMP? Did you join a study club when you were when you were Did you join you join a study club when when you were bukan where, bacanya were ya beda. Kalau kamu bilangnya where artinya di mana? When you were in junior high school. ya. Did you join a study club when you were in junior high school? Ya. Kan kalau SMP junior high school, kalau SMA apa? Belum tahu. Apakah Nesila tahu nggak? Nggak tahu, Miss. Senior high school. Senior Senior. high school. Oh, senior. Senior high school, junior high school. Ya, junior high school artinya SMP. Senior high SD. school. SD, elementary school. Oh, elementary. Elementary school. TK tahu nggak? TK tahu nggak? Playgroup. Playgroup. Playgroup ya. Oh, Elementary school, senior high school. Tapi ini istilahnya suka beda-beda ya di setiap negara. Ya. Jadi mungkin kalau di Australia SMP itu senior high school ya. Jadi kayak istilah aja sih beda-beda. Tapi ini yang umumnya ya. Yang umumnya junior high school itu SMP, senior high school itu SMA gitu ya. Playgroup ya, TK elementary school itu SD. Oke, selanjutnya. Ibuku baru saja membuat sandwich. Siapa nih selanjutnya? Aku, Miss. Oke, ibuku baru saja membuat sandwich. Dua. Baru saja membuat. Berarti kata kerjanya membuat. My mom Yes. just membuat. Make or made.
Ini kata apa? Kalimat apa nih? Membuat sandwich. Positif, negatif, Buat. atau interrogatif? Oh, pos. Oh, Positif. pos Kalau positif pakai verb one atau verb two? two. Made. Ya, jadi made. My mom just made a bener kan, Made? Bener. Kamu aja yang ngomongnya tuh kayak Iya, gimana itu? my mom just made a sandwich. Just now ya. Just now. Oh, just Di, now. di belakang. Jadi my mom made a sandwich just now. My mom just made a sandwich just now. Ya. Coba Kak Everest dari kalimat positif di itu yang tadi udah diartikan ya ditranslate ke Naisila. Coba dirubah menjadi kalimat interrogatif. Sorry, negatif. Ibuku tidak membuat sandwich. Baru saja. My mother did not make sandwich. Made ya? Enggak, negatif kan bentuk pertama apa? Bentuk pertama ya. Oh iya negatif, sorry. Ya. Kadang-kadang Jadi bingung ya. menurut Kesulitannya apa nih? My mother My mother? My mother did not make sandwich. Ya, my mother did not make sandwich just now. Tidak membuat baru saja tidak membuat sandwich baru saja gitu kan. Jadi tinggal ditambahin did not terus kata kerjanya berubah menjadi verb one. Ya. Oh, kalau negatif itu pakainya verb one. Ya. Negatif, Kalau interrogatif, positif verb one. oh, iya. Positif pakai verb two. Oke. Apakah ibumu baru saja membuat sandwich? Karena Sila, Apakah ibumu ya baru saja membuat sandwich. did your mother Ya, just make ya? ya pakai make. Kalau negatif sama positif pakai make. Oke. Verb one ya. Did your mother just make a sandwich Ya, just just now ya. Did your mother just make a sandwich? Just make udah. Jadi make a sandwich just now ya. Justnya jadi 2 kali, jangan jadi 2 kali. Oke, kira-kira sampai sini ada kesulitannya di mana gitu? Oh, berarti kalau interrogatif itu justnya tadi di tengah nih, setelah mother. Enggak, di belakang kok. Enggak mesti maksudnya. Oh, berarti Enggak selalu kalau misalnya kalimatnya interrogatif, justnya enggak mesti kayak gitu ya. Kalau misalnya ada kata baru saja, jadi keterangannya itu bisa di tengah, bisa di depan, bisa di belakang. oke. did your mother Ya. Karena Sila ada pertanyaan make? mungkin? Atau ada kesulitannya apa? Kalau untuk simple past ini sih belum ada sih, Miss. Belum ada. Bisa lah ya. Ada. Kesulitannya mungkin vocabulary aja kali ya. Ya, betul. Sama mungkin bingung-bingung melihat peletakan verb one, verb two-nya ya. Betul. Ya. Kalau Kak Everest gimana Kak Everest? Kesulitannya di mana? Pak, kadang aku gimana sih? Verb one sama verb two tuh kadang suka kebalik. Kebalik. Kayak tadi Jadi, yang some ya? Some make itu kayak Made. iya, make. ya, make sama made ya. Oh, iya, make sama made. Iya. Coba ini sekarang. Aku bertemu sahabatku hari Minggu lalu karena kami ingin membeli gelang bersama, Kak Everest. Aku bertemu sahabatku hari Minggu lalu karena kami ingin membeli gelang bersama. Itu
positif, Denis. Positif. Pokoknya kalau kalimatnya itu nggak ada kata bukan atau tidak, itu artinya kalimat positif. Oke, berarti I meet my best friend last Hmm. Sunday because we want to buy. Kalau gelang tuh Gelang bracelet. bracelet. Berarti I meet my best friend last Sunday because we want to buy bracelet together. Ya, kalau kalimat positif, jadi pakai verb berapa? 2. Ya, jadi kalimat Positif apa? kedua untuk bertemu apa? Wanted. Bertemu. Met. Ya, met. Meet. Met itu kan dari meet ya. Oh, beda. Oh, aku yang pas makan aku bilang kok ini I-nya tuh 91 karena setahu aku bacanya gimana sih met. Met. Kalau Oh, E-nya 2 bacanya meet. Kalau E-nya 1 bacanya met. oh. Ya. Ini met itu bentuk kedua dari meet. Jadi meet dulu, baru met, baru bentuk ketiganya juga sama. Meet, met. Ya, jadi gini ya, harus bisa menghafal. Otomatis nanti kalau kamu hafal, ya hafal luar kepala, otomatis kosakata kamu akan bertambah banyak ya. Oke. Ya, dulu aku juga ngafalin ya, kayak gini. Kita harus dihafal. Dulu ya pelajarannya juga harus menghafal. Dari kamus, jadi tinggal buka-buka, baca, dihafal. Harus luar kepala ya kayak gini. Tapi lama-lama bisa kok ya. Jadi kalau misalnya memotong itu kan sama tuh ya. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga ini termasuk irregular ya. Walaupun nggak ada perubahan kata. Cut. Tapi cut. Ya. Kalau membaca. Read. Read. Iya benar. Read. Terus. Tulisannya sama ya, tapi cara bacanya aja beda-beda. Kalau verb 1 read, verb 2 read, untuk ketiganya read. Read. Ya, cara membacanya red itu kayak kamu ngucapin warna merah itu ya. Red. Read. Ya, gitu. Read. Ya, kalau misalnya menulis apa? Write. Bentuk keduanya Write juga. kayak gini ya. Write, wrote, written. Write. Ya. Wrote. Ini way-nya nggak usah dibaca. Ya, way-nya silent. Jadi write, wrote, Read. written. Write, wrote, Written. Iya. Write. Wrote. Written. Kalau sleep apa? Sleep tidur. Ya, apa? Bentuk pertama, bentuk keduanya. Sleep. Verb 1. Verb Bentuk 2-nya keduanya. Kalau tidur. Sleeped. Bukan. Ini ya. Oh. Sleep, slap. Sleep. Sleep, Oh, slap. Slept. Slap ya. Slap. Ada T-nya. Jadi ini ya yang perlu dihafal luar kepala ya. Meet, terus apa lagi? kalau verb tuh berarti I-nya 1 dong. Yang mana? Kalau verb tuh I-nya 1. Nggak mesti ya. Nggak mesti. Jadi mana aja nih, yang mana aja kalimat verb, mana aja yang menggunakan ed, yang mana aja ya. Itu memang harus sering buka kamus ya. Nih. Oh, jadi Gimana? kalau
Gimana? Ya, jadi kalau verb 1 itu berarti kata yang sering kita lihat sehari-hari gitu ya? Jadi Ya. jadi kalau verb one itu biasanya digunakan dalam simple present tense. Ya, present tense. Biasa kalimat simple present tense itu biasanya digunakan untuk apa? Habit ya atau kebiasaan. Kebiasaan. Atau bisa untuk fakta juga. Ya. Misalnya kejadiannya itu dilakukan berulang kali, maka kita bisa menggunakan verb one. Atau misalnya fakta, misalnya apa? Atau misalnya ke profesi juga bisa ya. Fakta misalnya bahwa matahari terbitnya di mana, tenggelamnya di mana, itu kan fakta. Ular tidak memiliki kaki, itu kan juga fakta. Jadi segala hal, sesuatu hal yang sifatnya kebiasaan, misalnya Kak Naysila gitu ya, bangun tiap pagi jam 5 pagi, itu kan kebiasaan. Jadi sesuatu hal yang apa ya, yang dilakukan berulang kali gitu. Misalnya saya pergi ke kantor menggunakan motor, ya kan? Berulang kali kan. Kalau misalnya ke kantor kan berulang kali. Seperti itu ya. Nah, kalau yang verb to itu digunakan untuk apa? Segala hal yang sudah lampau, ya. Jadi kalau misalnya udah lewat 1 detik aja itu udah lampau ya. Oh, berarti kayak pagi tadi gitu termasuk verb tuh ya? Ya. Tadi pagi, this morning. Ya, this morning itu termasuk lampau. Jadi lewat 1 detik aja itu udah lampau. Misalnya 1 detik yang lalu kamu lagi ngapain gitu. Aku baru saja menulis ini ya beberapa detik yang lalu gitu kan. Sudah ada kata lalunya kan. Jadi itu bisa menggunakan ago. A few minutes ago misalnya ya. A few minutes ago. Gitu. Nah, nanti verb 3-nya itu bisa digunakan ya dalam dalam tenses yang lain. Ya, ada lagi tensesnya. Nanti kalau kamu udah selesai 5 tenses ini, ya, bisa kita masuk lagi ke apa namanya? Present perfect tense. Present perfect tense ya. Gimana sih tulisannya sebentar? Present perfect tense. Jadi itu rumusnya adalah present perfect tense ya, rumusnya adalah have atau has ditambahkan verb 3. Ya. Nanti akan ada kita pelajari juga. Dan terus ada juga yang namanya present continuous tense. Present continuous tense ya. Itu rumusnya adalah to be ditambah verb ing. Ya. Jadi misalnya apa? She is studying. Jadi apa? Kan is itu kan to be itu kan terdiri dari is MR ya. Jadi menggunakan to be-nya seperti itu. Jadi artinya sedang dilakukan nih kegiatannya saat itu juga. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Miss. Nanti PR-nya itu ya, bikin kalimat ya, simple past tense, positifnya 5, negatifnya 5, interrogatifnya 5, terus ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Ada pertanyaan nggak mengenai PR? Tadi membuat apa? Membuat kalimat. Membuat kalimat menggunakan simple past tense. Simple past tense ya. Ya, terdiri dari afirmatifnya 5. Afirmatif, negatif, dan apa lagi? Interrogatif. Interrogatif, gatif. Terus kemudian ditranslate ya ke dalam bahasa Indonesia. Translate bahasa Indo.
each 5 sentence. Ya. Berarti misalkan kalau negatif, misalkan positif kalimat positif satu, ntar ada yang positifnya juga, terus kalimat tanya juga gitu-gitu. Jadi satu gitu. Tapi 5 gitu. Nanti Boleh. Boleh, misalnya nih kamu mau kalimatnya itu cuma satu, tapi kamu mau jadiin negatif apa? Afirmatif, negatif, interrogatif, translate gitu kan? Bisa juga ya. Iya, maksudnya gitu. Oke. Tapi 5 gitu loh, Miss. Iya, iya. Jadi misalnya kayak tadi tuh ya. Misalnya hernia. Hernia apa? Membeli kalung kan tadi malam ya ke mall. Terus kamu mau bikin pakai bahasa apa namanya? Apa namanya tadi? Negatifnya. Nanti kan positifnya. Terus kamu bikin negatifnya, jadi tinggal ditambahin apa gitu. Ya. Did not buy. Ya, ada pertanyaan lagi? Yang lainnya? Mungkin? Nggak ada, Miss. Udah jelas ya? So far, no. Oke, sebentar nih. Aku coba cek itu dulu bentar ya, PRK Everest. Nih, yang kemarin kita tentang apa ya? Simple present tense. Kalimat positif. Coba dibaca deh kayak Everest. Bentar dari buku. Mana sih tadi? I go to watch a music concert today. Maksudnya I go to I go watch a music concert today. Oke. Yes. itu Kalimat positif. Terus negatifnya I don't go to watch a music concert today. kayaknya nggak usah pakai to ya. I go watch a music. Jadi nggak usah langsung aja. I don't go watch a music concert today. ya. Do I go watch a music concert today? Selanjutnya yang kedua. Itu kan tadi pertama positif sama negatif ya. Ini pertanyaannya. Kalau pertanyaan itu bener nggak? Kalau pertanyaannya itu Do I go? Do I go? Pakai to-nya juga kalau itu. Watch aja langsung. Do I go watch? Do I go watch a music concert today? Ya. Oke. Selanjutnya. We go to school by bus. Okay. We don't go to school by bus. Yang ini pakai to ya. We go to school benar. We don't go to school by bus ya. Do we go to school by bus ya benar. Selanjutnya. Itu yang negatif pakai tadi yang to ya. Yang terakhir yang nomor 3. Do we go to school by bus? Ya benar. To-nya dibaca kan ya, Wih? Apa? To-nya dibaca atau baca. do we? Baca. Oke, benar. Oke, yang ketiga, I have dinner with my grandmother. Kata keterangannya nggak ada. Oh, bentar. Saya makan. Kalau yang atas kan ada kata keterangannya today. Yang ini yang kedua juga nggak ada kata keterangannya ya. Oh iya. Ya. I have dinner with my grandmother ya. Oke. I don't have apa nih nggak kelihatan. Sorry, I don't have dinner with my grandmother. Oh ini have. I don't have dinner with my grandmother. Do I have dinner with my grandmother? Terus yang kenapa pakai have?
Kalau simple present pakai have ya. Kalau simple present kan subjek ditambah verb one. Gitu aja ya rumusnya. Subjek tambah oh Ya, berarti langsung do I dinner with my grandmother gitu dong. do I have dinner with my kalimatnya agak salah ya. Enggak, kayaknya ini bukan kalimat simple present tense ya. Kalau simple present tense tuh nggak pakai have ya. Langsung pas subjek, verb sama kata kerja setelah itu objek. Ini tuh kayak Berarti present perfect ya. Tapi dia pakai been kalau itu kan. Have been. berarti Ini no bukan nggak pakai kalimat. have ya. Oh, ini bukan kalimat simple present ya. Terus yang selanjutnya. Oke, tadi My younger sister younger. My younger sister read a magazine in the park. Ya. My younger sister doesn't read a magazine in the park. Yes. Terus, nah ini yang pertanyaan kenapa doesn't? Enggak, ini tuh aku bingung kayak ini pakai does apa doesn't ya? Does aja ya, nggak usah doesn't. Oh, berarti does my younger sister read a magazine in the park? Ya benar. Terus yang terakhir ada nih arti adik perempuan saya. Oh ada artinya belum ditulis ya? Iya. Terus Ini apa kalimat positif? I buy vanilla ice cream at the supermarket. Terus I don't buy vanilla ice cream at the supermarket. Terus do I buy vanilla ice cream at the supermarket? Ya, ini tadi udah benar, yang lain udah benar. Kenapa yang ini doesn't? Oh. Ya, jadi kalau kalimat pertanyaan nggak usah pakai not lagi. Jadi yang pakai not itu hanya untuk kalimat negatif ya. Kalau not hanya untuk kalimat negatif, oke not. Ya. Oke. Nah, cukup konten. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa PR ya. Oke, Miss. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Ya. Thank you so much. Aku besok ya? Sabtu ada nggak? Sabtu. Aku sama siapa ya? Ada nggak sih? Ada kok. Jam 5 ya? Iya. Oke deh. Oke, thank you. Have a good night. Bye. Dah. Dadah.